Perkenalkan, nama saya Putuni Harat Nabila, NIM 2027066. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler pada pasien. Adapun alat-alat untuk melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskuler yaitu yang pertama stetoskop, bengkok, handscoon, hand sanitizer, dan juga 2 buah penggaris. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler. Seperti pemeriksaan fisik lainnya, di sistem kardiovaskuler kita mulai dengan TPAR, yaitu inspeksi, palpasi, dan juga auskultasi. Kita mulai dari komunikasi terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sus. Gimana keadaan Bapak hari ini? Sudah lebih baik, Sus. Tapi sedikit sesak. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung Bapak untuk pagi hari ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Pertama, kita lakukan inspeksi pada pasien gangguan kardiovaskuler ini. Biasanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen, karena dari proses pertama kita lakukan inspeksi pada pasien gangguan kardiovaskuler ini, biasanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen karena dari proses pompa jantung menurun itu juga terlihat di saat kita inspeksi. Pertama kita inspeksi daerah wajah juga, kemudian bibir, apakah pasien siagnosis atau tidak. Kemudian kita lihat CRT, kita tekan apakah ada proses pengambilan darah atau tidak ke bagian perifer, baik atau tidak. Kalau dia pengambilannya lebih dari 2 atau 3 detik, maka pasien akan mengalami masalah di darahnya atau di perkusi atau bagian perifer. Kemudian kita lihat juga peningkatan tekanan vena jurdialis. Pada vena jurdialis kita lihat ada pada bagian leher pasien. Kita suruh menghadap ke kanan. Maaf Pak, bisa menghadap ke kanan terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian vena jurdialis, apakah ada tekanan yang berlebih dari vena tersebut. Biasanya kalau pasien mengalami gagal jantung kanan itu mengalami gagal jantung kiri, itu akan terlihat sangat jelas pembesaran dari vena jurdialis. Pertama kita taruh satu penggaris. Kita letakkan penggaris itu ada di angel of Lewis, di bagian angel of Lewis. Kemudian kita lihat peningkatan secara vertikal
secara vertikal apakah ada peningkatan tidak di vena jugularisnya. Kalau dia melebihi 2,5 cm dari penggaris yang vertikal, berarti lalu selanjutnya penggaris yang satunya ini digunakan untuk melihat proses palpasi pada bagian jantung. Kita imajinasikan bahwasanya jantung adalah ada 5 titik utama untuk menggambarkan jantung. Jadi ada interkosta 1, interkosta 1, interkosta 2, kanan dan kiri. Apex, lalu ada apex. Apex itu ada di macula atau interkosta 5. Titik ini adalah imajinasi dari jantung. Kalau jantung itu apex, ini adalah puncak basal adalah interkosta 2 karena kanan dan kiri. Tetapi kalau bagian anatomi jantung itu terbalik, jadi basalnya ada di atas, puncaknya ada di bawah. Karena kita lihat oval itu bagian atas. Di sini disebut sebagai basal, bagian bawah disebut apex atau puncaknya. Kemudian kita lakukan perkusi. Jadi sama seperti pemeriksaan fisik pada pernafasan, area jantung saat kita perkusi adalah menjadi daerah yang pekat, tetapi area sekitarnya, karena dia di bawahnya ada ruang rongga udara, maka terdengar adalah resonan. Kalau terjadi pembesaran jantung, berarti ada kardiomegali dan titik pembesaran jantung akan melebar waktu di interkosta 5 atau puncaknya. Jantung bisa melebar itu kalau mengalami pembesaran jantung. Kemudian kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Auskultasi ini kita akan mendengar suara jantung. Suara jantung normal itu suara jantung 1 dan 2. Suara jantung 1 itu ditimbulkan saat terjadi penumpukan akuvital dan tribustik. Penutupan akuvital dan tribustik itu saat terjadi proses pertama sistol. Kalau suara jantung 2 itu saat mengetuknya kutub alfa dan kutub pulmonal, itu adalah tanda-tanda awal dari diastol. Maka nanti kalau saat kita melakukan auskultasi, suara jantung itu akan terdengar keras di bagian attack daripada suara jantung 2. Tetapi kalau nanti kita auskultasi pada bagian basal atau bagian bawah jantung, ini suara S2 terdengar lebih kencang daripada suara jantung 1, yaitu ada di interkosta 2 kanan dan kiri. Basal pada bagian kutub pulmonal dan aorta, kalau di bawah sini adalah bagian dari kutub mitral dan kutub trikuspid. Ada yang menyebut juga bagian ini titik dari denyut jantung atau ticus podialis. Jadi
nanti suara yang terdengar, suara jantung 1 yaitu terdengar loop. Kalau suara jantung 2 dup. Jadi loop dup loop dup. Ini terjadi saat proses penutupan mitral dan trikuspid. Dupnya saat penutupan kutub aorta dan pulmonari. Kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop. Ini suara jantung 1 lebih keras daripada suara jantung 2. Ini suara S2 lebih kencang daripada S1. Kemudian ada titik lagi di interkosta 3, itu namanya titik optane. Oppoint itu denyutan antara loop dupnya itu sama di titik oppoint. Proses ketidaknormalan itu kalau ada suara jantung tambahan setelah suara jantung 1 dan juga suara jantung 2. Jadi biasanya ada suara jantung 3 maupun 4 itu bisa terdengar suara dup mur. Jadi kalau seperti loop dup tadi, dia akan ada tambahan seperti loop dup dup. Berarti itu ada tambahan suara. Itu menunjukkan bahwa pasien mengalami masalah di jantungnya. Baiklah, saya kira cukup untuk pemeriksaan hari ini, Pak. Bagaimana rasanya setelah dilakukan pemeriksaan sistem kardiovaskuler? Sudah lebih baik, Sus. Baiklah, kalau begitu saya tinggal. Nanti saya akan kembali lagi nanti siang untuk memberikan Bapak obat. Nah, baiklah, sekarang Bapak istirahat terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, Sus. Baik, kalau gitu saya permisi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sus.